Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Dian. Mohon maaf ini Pak, saya Diana Nurmufida selaku CGP Angkatan 5 Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur ini mau minta izin waktu ke panjenengan untuk wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, begitu Pak. Nah, sebagai seorang pemimpin di sebuah institusi moral, yakni sekolah ini, pastinya kan Bapak ini mengambil keputusan setiap hari ya Pak. Dan pengambilan keputusan itu pasti melibatkan banyak pihak gitu. Nah, setahu saya juga Pak Jainur sudah banyak pengalamannya menjadi pemimpin di institusi pendidikan. Dan Bapak pasti sudah mengenal yang namanya dilema etika. Ya, yang saya rasa itu juga merupakan tantangan berat dari waktu ke waktu, begitu nih Pak. Nah, ketika menghadapi dilema etika itu pasti kita juga akan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang misalnya itu ada peduli, ada keadilan, ada kebenaran, dan ada toleransi, tanggung jawab, cinta dan kasih sayang, seperti itu ya Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana pengalaman Bapak dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Terima kasih, Bu Dian. Memang pada masa-masa sekarang ini kita itu dihadapkan pada sebuah dilema etika, seperti yang Bu Dian sampaikan. Kemudian kita selaku lembaga formal atau lembaga moral, di mana kita lebih banyak berkecimpung kaitannya dengan pendidikan, ini memang lebih banyak kita berada di sana. Jadi bagaimana kita memberikan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral kepada anak-anak itu supaya mereka tetap didekatkan dengan hal-hal kebaikan. Berbicara masalah moral dan etika, ini kan berbicara baik dan buruk. Ketika di sekolah ini memang kita kadang mengalami sebuah tantangan yang cukup besar atau dilema. Karena apa? Karena siswa kita, anak-anak kita yang memiliki latar belakang yang beragam, ini tentunya dalam kehidupan kesehariannya di rumah ini juga beragam sekali pengaruh yang diberikan oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan bermain mereka. Sehingga kita di sekolah ini memiliki tantangan yang cukup berat. Kita mengetahui bersama, jadi kadang masyarakat kita itu kepedulian terhadap pendidikan, kemudian kepedulian terhadap bagaimana memberikan tauladan kepada anak-anak atau orang yang ada di sekitar kita ini kadang agak lemah. Padahal di sanalah selain di sekolah memberikan nilai-nilai hal yang baik, tentunya harus ada dukungan dari masyarakat, keluarga ini untuk mendukung kaitannya dengan pendidikan moral yang harus dimiliki oleh anak-anak, sehingga ada sinergitas antara masyarakat, keluarga dengan sekolah. Mungkin semacam itu kemudian dilema yang kita hadapi kaitannya dengan pendidikan moral anak-anak sekarang. Jadi ada dukungan dan kolaborasi, begitu ya Pak? Betul sekali. Begini Pak, misalnya ditemukan sebuah kasus di dalam institusi pendidikan ini. Nah, kasus itu misalnya itu ada perlawanan, tetapi ada yang sebenarnya ada dua nilai kebajikan di sini. Benar sama kasihan mungkin itu. Nah, ini berlawanan, tapi ketika dalam pelaksanaannya nilai-nilai ini ternyata bertentangan, Pak. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu, bagaimana panjenengan mengambil keputusannya? Terima kasih Bu Dian. Kadang memang kita di lapangan dihadapkan sebuah pilihan yang dilematis. Dari sisi kita itu sesuai dengan ketentuan, harus benar. Tetapi di sisi lain kita itu ada rasa manusiawi kita yang kadang bergejolak di sana, yaitu kasihan. Ya, ini manusiawi sekali.
berhadapan dengan permasalahan yang seperti ini, tentunya kita harus betul-betul berpikir jernih antara kebenaran yang harus kita munculkan dalam sebuah kebijakan, kemudian kita juga tidak menghapuskan masa depan anak. Ini yang paling saya pegang untuk memberikan sebuah kebijakan terkait dengan permasalahan etika atau moral. Ketika berbicara masalah masa depan anak, ini sudah merupakan tanggung jawab kita dalam mendidik atau memberikan bekal supaya mereka memiliki masa depan. Ya, artinya apa? Kebijakan atau keberpihakan kita terhadap anak ini harus memang betul-betul kita berikan, tetapi tetap dalam koridor proses pendidikan, bukan karena kasihan, tetapi memang betul-betul ini merupakan suatu keharusan sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua untuk membimbing anak-anak supaya anak-anak ini bisa memperoleh masa depan atau cita-cita yang mereka harapkan. Jadi lebih ke sana, Budian. Jadi lebih kepada keberpihakan terhadap masa depan anak. Yang disebut dengan kasihan itu tidak harus serta-merta ya terus kasihan ke siswa, tapi ada proses kan. Ada proses. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini ketika menghadapi permasalahan etika atau moral? Baik Bapak. Kemudian kaitannya dengan penyelesaian sebuah permasalahan di sekolah, kita tentunya ketika Bapak Ibu guru atau warga sekolah yang lain menemukan permasalahan, kita harus segera konsolidasi. Artinya minimal yang bersangkutan, Bapak Ibu guru yang menemukan permasalahan, koordinasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru bimbingan konseling, kemudian dengan kepala sekolah. Tentunya kita membuat langkah-langkah. Kaitannya dengan keterlibatan orang tua ini sudah barang tentu. Karena apa? Ya, ketika kita mengetahui permasalahan anak-anak, kemudian dan harus diketahui oleh orang tua, ya disitulah kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan anak-anak, termasuk dengan warga sekolah yang terkait, contoh wali kelas, bimbingan konseling, dan lain sebagainya. Ini membicarakan kaitannya solusi terbaik ke depannya. Jadi betul anak-anak itu salah, tetapi bagaimana dia juga tentunya harus menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana baiknya ke depan. Jadi ini tugas kita. Jadi tugas guru, tugas sekolah dalam hal ini tetap tidak bosan-bosan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Jadi tetap kita melibatkan orang tua, kemudian melibatkan guru bimbingan konseling, kemudian yang terkait lainnya sesuai dengan permasalahannya. Sekali lagi mungkin kolaborasi kemitraan juga. Itu tadi kalau berhubungan dengan murid nih Pak. Nah, seandainya ini terjadi pada guru, apa langkah yang efektif yang menurut panjenengan tempuh dalam proses dilema ini? Terima kasih. Kemudian ya tetap kami mengedepankan selaku bapak ya, artinya pendekatan persuasif kepada personal atau guru atau GTK yang lain terhadap permasalahan-permasalahan moral dan etika ini kami kedepankan. Tentunya kalau sudah terjadi permasalahan, ya kami akan memanggil, tentunya kita akan berbicara dari hati ke hati, kemudian kenapa sampai muncul permasalahan itu, penyebabnya apa,
kemudian kita cari jalan solusinya ke depan, tentunya dengan komitmen bersama, artinya dengan orang yang bersangkutan ini harus memiliki tekad untuk berubah menjadi lebih baik. Seandainya masih tetap, ya tentunya ada mekanisme tahapan ya, pemanggilan pertama, kedua, ketiga. Ini tentunya didokumentasikan, artinya pertemuan-pertemuan itu untuk membahas permasalahan itu didokumentasikan, sehingga secara administratif kita itu tidak salah, jadi tidak salah, ada buktinya. Kemudian secara kedinasan, kalaupun sampai dengan berujung pada 1, 2, 3, ya kita sampaikan kepada kelembagaan yang secara struktur berada di atasnya. Dalam hal ini mungkin sesuai dengan kedinasan, ya kita serahkan permasalahannya atau kita konsultasikan ke GTK, ya, ke Dinas Pendidikan, ya bagaimana baiknya. Karena sebelumnya juga tentunya sudah dilakukan upaya persuasif dari kepala sekolah, tapi kalau masih terus berkelanjutan, ya kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Mungkin seperti itu. Bila dari tanggung jawabnya beliau mungkin untuk perkembangan kasusnya begitu ya. Iya. Yeah. Adakah tantangan Pak selama ini untuk pengambilan keputusan Pak? Gini, betul, tantangan itu sudah kami rasakan, terutama di sini. Ya, baik itu permasalahan dari yang dihadapi oleh siswa maupun yang dari Bapak Ibu guru. Yang dari siswa tentunya memang ketika kita memiliki komitmen untuk keberpihakan kita anak-anak, ya, masa depan anak-anak, itu ada tantangan dari internal juga kaitannya dengan keberlanjutan anak-anak, ya, kok tidak dikeluarkan atau bagaimana, ya. Betul juga, ini sama-sama baiknya. Jadi ketika ada dua pilihan sebenarnya sama-sama baiknya. Tetapi tentunya dari dua pilihan yang sama-sama baiknya itu pasti ada yang terbaik. Nah, pasti ada yang terbaik. Jadi keberpihakan kita kepada anak-anak, ya, tentunya kasuistis juga melihat permasalahannya. Tidak serta-merta selalu pembelaan kita terhadap anak-anak, ya, kita kasuistis juga. Jadi tantangannya ya dari internal, tetapi ketika kita juga memberikan argumen kepada Bapak Ibu guru, mungkin kepada masyarakat juga tentunya. Ini artinya ada komunikasi, ya, termasuk beberapa permasalahan. Kemarin itu awalnya juga gitu, ada pertentangan, ya. Jadi kita membuat keputusan A, tetapi dari pihak yang bermasalah menginginkan kebijakan B, ini kan satu dilematis. Tapi ketika kita bertemu, kemudian kita berikan penjelasan, ya akhirnya sama-sama bisa memahami permasalahan yang ada. Pasti itu Budian. Jadi itu tantangan itu. Dan pasti kalau ada tantangan ini kita belajar dari belajar dari situ. Kemudian satu lagi itu adalah tantangannya kita itu yang di awal pertama kali yang jenengan tanyakan tadi itu, tantangannya apa ketika kita kaitannya dengan pendidikan moral, ya tantangannya dengan masyarakat juga, ketika situasi kondisi masyarakat yang kurang kondusif dalam hal proses pendidikan anak di luar, ini juga tantangan luar biasa. Mereka figur mereka di luar itu siapa yang menjadi teladan. Sekarang kan sudah zamannya HP, ya. Ya mereka ya selebritis itu yang menjadi teladan mereka, ikon mereka itu seperti itu. Itu dia. Dalam proses pengambilan keputusan ini, apakah ada semacam jadwal harus menyelesaikan kasus ini, atau pada waktu kasus itu muncul langsung diselesaikan di tempat begitu Pak? Tentunya ketika muncul sebuah kasus, ya segera kami konsolidasikan, kemudian tentatif tentunya, jadi kan tidak berkala permasalahan itu
ya kita sesuaikan dengan kasus yang ada. Jadi begitu ada kasus ya kita segera konsolidasi ke dalam, kemudian kita lihat permasalahannya, kemudian kita tentukan langkah-langkah penyelesaiannya, ya termasuk keterlibatan dari pihak-pihak dalam menyelesaikan permasalahan ini, ya tentunya itu akan kita jadwalkan sesuai dengan kasusnya. Jadi ya, sesuai dengan kasusnya. Jadi tidak secara berkala ya, berarti sesuai dengan permasalahan yang ada. Selama pengambilan keputusan ini mungkin adakah yang membantu Bapak untuk mempermudah menyelesaikan kasus seperti ini? Seperti ini. Oh, terima kasih. Terima kasih sekali. Kami keluarga besar SMP Negeri 1 Kunir ini luar biasa. Kebersamaannya, kekompakannya, kami sangat dibantu oleh teman-teman, termasuk Budian sendiri, teman-teman di BK, Bapak Ibu guru, semuanya mendukung ya kebersamaannya. Alhamdulillah kita keluarga besar saling bergandengan tangan untuk saling menguatkan, ya saling memberikan dukungan ketika kita menghadapi permasalahan. Alhamdulillah semua warga sekolah memberikan dukungan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ini yang terakhir Pak. Oke, monggo. Pada saat jenengan sudah mengambil keputusan begitu Pak, apakah pernah panjenengan itu merasa, loh kok keputusan yang saya ambil itu seperti ini, jadi seperti jenengan itu ragu-ragu begitu, apakah keputusan saya itu bertentangan dengan ini atau bagaimana? Apakah pernah terjadi seperti itu, Pak? Ya, memang kadang kita akan menghadapi sebuah permasalahan, kita itu dihadapkan sebuah pilihan kadang ya. Memang kadang pilihan itu ada baik buruknya dari masing-masing pilihan itu. Ketika kita memang mungkin pilihannya itu kurang tepat, tentunya memang ada keraguan, ada keraguan di sana dalam memutuskan sebuah kebijakan. Tentunya ketika ada hal semacam itu ya kita juga manusiawi ya, artinya ada revisi, kemudian ada pembaharuan kaitannya dengan kebijakan yang kita buat. Tentunya ya kita memutuskan sebuah kebijakan ketika ada hal yang ambigu seperti itu tentunya juga sesuai dengan perjalanan permasalahannya kan gitu ya, permasalahannya. Oh ternyata seperti ini ya, begitu kita menghadapi seperti itu ya kita segera menyesuaikan, tentunya ya ada saja jadi keraguan-keraguan kaitannya dengan keputusan kebijakan yang saya buat, tapi insya Allah kami dengan pertimbangan teman-teman dibantu oleh seluruh warga SMP Negeri 1 Kunir, insya Allah kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan baik kemudian. Jadi memang sekolah sebagai institusi moral itu yang membentuk karakter siswa itu ada beban berat ya Pak? Oh luar biasa itu, mungkin itu yang harus kita kedepankan sekarang. Jadi kalau sekarang itu ada jargonnya Sujiwo Tejo itu adab dan adab itu mungkin ada benarnya juga. Jadi kita moral anak, ya etika anak itu lebih utama ke depan. Kalau masalah ilmu itu sumber belajarnya sudah luar biasa sekarang, apalagi dengan ini ada di tangan itu kan seperti dunia ada di genggaman kita. Tetapi kalau yang namanya ada moral, etika itu kan hal yang baik dan buruk itu harus kita miliki, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak dan harus terinternalisasi kepada anak-anak. Itu yang penting sekarang kemudian. Jadi tidak hanya ilmu saja. Gitu ya. Pak. Terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya. Dari sini saya mendapatkan pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ini Pak.
untuk dilema etika, dan saya berharap ini dapat bermanfaat nanti untuk Amin. saya ke depan. Dan Amin. mungkin perlu Untuk- bimbingannya iya, Pak jenengan. untuk kita semuanya, termasuk untuk saya, Iya. untuk lembaga, untuk Bu Dian. Jadi sebagai teladan itu tidak mudah. Tidak juga. mudah, tidak mudah. Iya, Pak, terima kasih. Saya Sama-sama mohon undur Bu diri. Dian. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.